Belum lama ini, tepatnya tanggal 13 Juli, Usi Sulistyowati menceritakan tentang hubungan barunya dengan seorang pria pengusaha asal Kalimantan Tengah yang berniat melamar Usi. Perkenalannya dengan lelaki yang kala itu namanya masih dirahasiakan, ternyata hasil perjodohan orang tua Usi sendiri. 2 hari sesudahnya, seusai acara lamaran, Usi menggelar konferensi pers. Cincin emas putih bertahta berlian telah melingkar di jari manisnya. Namun sosok Laporan yang benar secara hukum. Saya hanya menanggapi saja, eh, oh ini terjadi, ini ada laporan ke saya gitu. Ada cerita gitu ya. Tapi saya juga di sini kan kita negara hukum dan saya nggak bisa berbuat apa-apa kalau memang itu nggak berdasarkan laporan ke polisi kayak apa-apa gitu ya. Saya baca SMS-nya Max ya, dia minta maaf ya kan. Dia minta maaf terus dia minta kita musyawarah secara keluargaan gitu kan. Tapi ya itu tapi saya nggak membalasnya karena ya saya banyak pertimbangan-pertimbangan, saya banyak bertanya pada teman-teman segala macam ya kan, kasus ini kalau diamin kayaknya kita takut lah ya terulang kembali. Ponium dan Anita sudah mengungkapkan satu cerita yang sama. Mau tak mau, Imaniar harus menanggapinya dengan serius. Apakah ini pertanda rumah tangga Imaniar dan Maxdon sudah berada di tepi jurang perceraian? Saya belum berpikir sampai ke sana dulu. Jangan terburu-buru gitu loh. Biarlah dari pihak lain yang menentukan nasib rumah tangga kita, bukan dari saya gitu. Pemirsa, pada bulan Juli lalu Usi Sulistyowati mengaku sudah dilamar oleh seorang pengusaha asal Kalimantan Tengah bernama Sugianto. Kalau Anda masih ingat, Usi pernah berucap akan menikah pada tahun ini. Tanpa disangka-sangka, hari ini kabarnya Usi telah menikah. Dan pemirsa, ada pula berita tentang Marsyanda yang merayakan ulang tahunnya yang ke-16. Marsyanda mengajak ratusan anak jalanan melakukan bersih-bersih lingkungan. Sebelum itu Anda saksikan terlebih dahulu apa benar Usi Sulistyowati menikah hari ini? Inilah Gospot, gosip terdepan seputar orang ternama. Belum lama ini, tepatnya tanggal 13 Juli, Usi Sulistyowati menceritakan tentang hubungan barunya dengan seorang pria pengusaha asal Kalimantan Tengah yang berniat melamar Usi. Perkenalannya dengan lelaki yang kala itu namanya masih dirahasiakan, ternyata hasil perjodohan orang tua Usi sendiri. 2 hari sesudahnya, seusai acara lamaran, Usi menggelar konferensi pers. Cincin emas putih bertahta berlian telah melingkar di jari manisnya. Namun sosok sang pemberi cincin tidak berada di sisi Usi. Usi hanya membocorkan sedikit informasi, yakni tentang jati diri calon suaminya yang bernama Sugianto. Ketika wartawan bertanya benarkah mereka akan menikah pada tanggal 17 September, Usi tidak membantah, namun juga tidak menyalahkan. Sikap misterius Usi tersebut semakin menambah deretan artis perempuan yang merahasiakan hari pernikahannya dari pers. Padahal sebelumnya Usi membutuhkan pers untuk mencapai popularitas. Selidik punya selidik, awak Gospot akhirnya mendapatkan keterangan dari Kepala KUA Tebet seputar tanggal pasti pernikahan Usi dan Sugianto. Rencana pernikahan Mbak Usi dan Mbak Sugianto rencananya kan September, tapi itu berembuk dengan keluarga, ternyata jatuhnya besok hari Jumat di rumah. Tanggalnya tanggal 12 Agustus 2005, besok di rumahnya rencananya jam 7 pagi. Pernyataan Kepala KUA tentang tempat acara pernikahan dibenarkan juga oleh Abdullah Muda, penghulu yang akan menikahkan Usi dan Sugianto. Selain itu, kami baru mengetahui seperti apa wajah calon suami Usi dari Kepala KUA Tebet ini. Apakah mungkin mereka telah menikah siri? Oh belum. Ini pernyataan beliau bukan lengkap. Bahwa beliau belum pernah menikah secara siri juga belum. Apalagi menurut ini pernyataan kedua belah pihak sudah lengkap. Ketika semalam Gospot menyambangi rumah Usi di daerah Tebet, tak sedikit pun tergambarkan kegiatan yang menjurus persiapan pernikahan. Jika memang pagi ini Usi akan menikah, di manakah ia akan melangsungkannya? Kita simak jawaban Usi besok setelah konferensi pers yang ia janjikan terjadi malam ini. Apa yang biasanya kita tunggu-tunggu ketika tiba hari ulang tahun kita? Tidak lain adalah bingkisan hadiah.
Tapi Marsyanda punya pikiran lain. Di hari ulang tahunnya yang jatuh pada tanggal 10 Agustus, Caca, begitu biasa ia disapa, berencana akan merayakan usia ke-16-nya dengan aksi bersih-bersih di daerah urban, yaitu Kali Pasir. Jarang-jarang remaja seusia Caca yang hidup di metropolitan mengisi hari jadinya dengan kegiatan seperti itu. Biasanya remaja sekarang lebih enak nongkrong bareng di mall. Seperti apa gambaran acaranya? Tema acaranya berbagi kebahagiaan sama anak-anak jalanan, anak-anak yatim juga. Dan kita rame-rame membersihkan lingkungan. Jadi rencananya nanti tuh di acaranya itu saya akan ngundang teman-teman artis juga, keluarga saya, teman-teman saya gitu. Saya pengen kita rame-rame. Nanti ada satu daerah, ada rutenya. Kita akan bersihin jalanan di situ. Kita akan pungutin sampah-sampahnya. Ini sekalian apa ya? Bisa dibilang saya ngelaksanain suatu program sebagai duta lingkungan hidup, juga bisa dibilang gitulah sambil saya ulang tahun gitu. Memang belum lama ini Caca dinobatkan sebagai duta lingkungan hidup. Sudah barang tentu Caca tak ingin gelar itu hanya sebatas tempelan saja. Sebagai penerus bangsa, ia ingin mengajak anak-anak lain untuk membangun Indonesia lewat tindakan nyata. Saya pengen melakukan hal yang sangat bermanfaat sekarang gitu ya. Terus dengan senang hati, dengan sangat-sangat senang hati gitu. Terus selain itu mungkin bisa dibilang juga karena tanggung jawab sebagai duta lingkungan hidup juga. Saya pengen saya aktif, saya nggak hanya diem-diem aja terima tugas itu, tapi saya pengen juga bikin program saya sendiri gitu. Anak jalanan memang kotor, tetapi pasti bukan mereka yang membuat kota menjadi kotor. Apakah di balik lagu-lagu ciptaannya Iwan Fals adalah pribadi yang romantis? Pertanyaan ini harus kita tujukan kepada Rosiana, istri Iwan Fals yang menjadi inspirasinya dalam menciptakan lagu. Anda mau dengar Iwan Fals bicara tentang cinta dan cemburu? Inilah Gospot. Bicara soal eksistensi Iwan Fals di dunia musik, mungkin sudah berlembar-lembar halaman koran maupun majalah atau berbagai episode tayangan TV yang melansir sepak terjangnya. Tapi kalau Anda penasaran, seperti apa sosok Iwan sebenarnya? Orang yang cocok kita tanyai adalah Rosana, istri Iwan yang akrab dipanggil Yos. Cerita semasa awal perkenalan Yos dengan Iwan langsung meluncur deras dari bibirnya. Iya, saya lagi tuh kuliah di IKJ. Kalau dulu IKJ itu apa ya dulu? Saya lupa. LPKJ, Lembaga Pendidikan Kesenian Jakarta, di tim ya. Saya ambil seni rupa, ambil keramik waktu itu, dan kebetulan anak-anak keramik waktu itu ada kayak apa ya, mungkin festival ya, festival musik, dan teman-teman saya ikut dan saya kenal Iwan waktu itu. Iwan masih SMA, saya lebih udah kuliah gitu loh. Jadi saya tahu lagu Iwan, tapi saya belum tahu bahwa dia emang belum keluar album waktu itu. Jadi saya udah punya rekamannya Iwan, tapi nggak tahu siapa dia gitu. Ya senang aja, senang lihat apa dia apa ya, kayak laki-laki gitu. Saat itu dia pakai, saya masih ingat tuh, pakai topi kayak Pak Tino Sidin. Dia menyanyikan nggak seperti penyanyi umumnya waktu itu gitu, misalnya lebih ke gitar dan harmonika, dan saya suka lirik-liriknya. Lirik-lirik lagu Iwan memang khas, kadang bernada keras menyengat, kadang lembut menyentuh. Itulah yang menambatkan hati Yos pada Iwan. Tapi apakah hanya gara-gara lirik lagu Yos jadi tertarik pada Iwan? Mungkin secara fisik pasti iya, tapi yang jelas saya lebih juga suka orangnya baik banget ya kok. Artinya dia membuat satu lirik yang nggak kepikir sama orang lain gitu loh. Kok ada ya gitu, mungkin ya salah satu yang membuat juga saya lekat pikiran sama Iwan waktu itu juga. Karena saya senang dengerin lagu dia kan, sementara teman kos saya siapa sih tuh gitu, atau kakak saya siapa sih, tapi saya suka gitu. Lantas seperti apa sosok Yos di mata Iwan? Itu penuh perhatian, tapi punya sikap gitu, nggak ngikut aja. Kalau pada saat beda pendapat ya dia ngomong. Tapi dia pinter tahu kapan diem, kapan bicara gitu. Berkat rasa cemburu, ternyata perjalanan cinta Iwan dan Yos makin langgeng. Dan bukan berarti cemburu dijadikan ajang untuk saling menyakiti dengan perpisahan. Iwan dan Yos pun akhirnya berbagi tips soal kelanggengan hubungan yang kini semakin terjalin erat. Yang penting percaya tuh, kalau udah dikasih kepercayaan benar-benar dipakai. Masalah bagaimana kita menyirami benih-benih yang udah dipercayain sama kita sama Tuhan kan. Tuhan udah ngasih ya, ini ladang lo, gue ini. Tinggal kita bisa nggak ngerawat.
Ya, tapi kadang-kadang ya bosan juga. Saya percaya juga dia pasti bosan juga gitu kan. Karena kan bukan sehari 2 hari, tahunan. Kita ini hidup gitu kan. Bahwa banyak keajaiban-keajaiban yang terjadi setiap hari.